Bu Direktur ini. Bu Datun. Oke teman-teman. Penta. Siapa Pen. kalau Penta? Bentar izin. Ini makan. Iya Pak. Penta ya. Oh iya. Datun. Tambah nanti. Iya, siap. Oh men, senyum bentar. Senyum, senyum. Gue nggak bisa senyum. Itu senyum Pak. Boleh Pak. Noel libatin ya Pak Noel. Pen. Ini Bu Datun. Oke teman-teman, izin Pak Komen silakan. Oke, terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya di Kementerian Tenaga Kerja dan di 2 meter dari ruangan saya. Itu hari ini tadi kita sudah panggil kawan-kawan aplikator atau platform digital dan mereka hadir luar biasa. Sedikit ada situasi yang membuat saya marah ya. Gitu, karena ada hal yang membuat kita tersinggung gitu loh, terkait kawan-kawan ada yang tidak dapat BHR, ada yang cuma dapat 50.000 BHR-nya, tapi mereka kawan-kawan aplikator tadi mengklarifikasi terkait kenapa mendapatkan 50.000, kenapa tidak mendapatkan juga gitu. Ternyata di mereka tuh ada beberapa kriteria, tapi kriteria itu juga kita sanggah dengan data-data yang menjadi basis laporan kawan-kawan driver ojek online gitu. Tapi mereka akan melakukan evaluasi yang menyeluruh ya, karena jangan sampai kejadian Lebaran kemarin itu terjadi di Lebaran ke depan. Tapi satu hal yang menjadi poin adalah ini adalah kemenangan perjuangan kawan-kawan ojek online. Gitu. Pak, untuk kriteria yang perlu dievaluasi sendiri kira-kira apa Pak? Ya terkait misalnya mereka mendefinisikan keaktifan dan sebagainya, dan kita tidak tahu ukuran keaktifannya seperti apa. Kemarin ada berapa kriteria tadi Bu Datun? Ada 3 kriteria, kalau di Maxim itu ada 4 ya. Kategorisasinya A, B, C, F, D sampai 4. Tapi mereka nanti akan mengevaluasi kategorisasi, kriteria dan sebagainya. Karena kita tidak mau kawan-kawan driver ojek online ini terabaikan hak-haknya gitu ya. Mereka punya semangat untuk melakukan evaluasi, itu poin yang penting dari hasil pertemuan tadi. Karena tadi kan Bapak bilang ada yang nggak mendapatkan dan ada yang 50.000 aja. Itu jumlahnya ada berapa Pak? Berapa juta gitu? Mereka akan memberi data itu ke kita nanti, ke Bu Datun ya, Iya. Bu ya. Iya. Bu direktur saya akan minta itu. Gitu. Tapi kasarnya tadi disebutin ya Pak, ada berapa juta gitu atau Ya lumayan banyak yang dapat, ya yang tidak dapat ya belum disampaikan gitu. Kalau yang dapat paling tinggi dikasih tahu juga nggak Pak? Apa yang Ada yang 1,6 ribuan juga Bu ya, Iya, ribuan. ada ribuan, 1,6. Kita minta datanya, kita benar-benar minta, nggak kita ini nih, kira paksa mau tahu kita. Yang dapat 50.000 berapa, yang middle berapa, ratusan ribu, sampai yang paling tinggi Dan yang 1,6. Ya cukup signifikan menurut kita. Berarti, Tapi mereka nanti akan melakukan evaluasi ya, nggak bisa enggak. berarti datanya nanti dikasih ya? Ya akan dikasih. Jangan lupa share kita. Oke, pasti kita minta tertulis. Pak Wawan, berarti ini dipastikan belum ada sanksi gitu kalaupun nanti ada pelanggaran? Ya kita memang kan ini kan keputusan yang baru, kita nggak mungkin ingin memberikan sanksi ya, karena biar gimana pun platform digital ini juga punya peran ya, memberi ruang lapangan pekerjaan. Nah tinggal nanti regulasinya kita perkuat terkait apa, kesejahteraan driver ojek online-nya, itu yang paling penting. Karena kan dua-dua ini harus hadir, nggak bisa tidak. Pak, ini kan pertama kali, berarti nanti ada kemungkinan ini akan lanjut di tahun-tahun berikutnya, apakah akan dibuat aturan khususnya agar para driver online gitu, pengemudi gitu-gitu mendapatkan THR setiap tahun? Yang jelas ini sudah menjadi atensi ya, menjadi atensi kita sebagai negara. Lantas itu termanifestasi dengan nanti Seknek Bu ya? Iya, Sekretariat Negara akan mengkoordinir regulasi khusus untuk yang driver online. Ya, tidak hanya BHR tapi perlindungan. Semua, perlindungan. Semuanya, perlindungan terhadap
driver online baik itu untuk yang pengemudi untuk pengangkutan orang maupun barang. Jadi kita sangat peduli ya terhadap keberadaan kawan-kawan driver ojek online, kurir online, lantas apa gitu, taksi online. Ya, taksi online. Nah, ini bentuk negara hadir dengan apa? Membentuk yang namanya aturan. Jujur, berapa tahun ini kan sepertinya negara ini tidak ada. Dengan apa? Tidak hadirnya yang namanya regulasi. Nah, kita melihat itu dijadikan momentum mungkin ya dengan kawan-kawan platform digital memanfaatkan kekosongan ini. Jadi sekali ini di pemerintahan Pak Prabowo dan menterinya Pak Yasserli dan saya dan kawan-kawan dirjen direktur di Kementerian Tenaga Kerja fokus dan all out bekerja untuk soal keberpihakan ini. Itu. Sedikit tadi soal perlindungan kan, kalau perlindungan di kita pekerja kan ada yang BPJS Ketenagakerjaan ya Pak, jaminan hari tua dan lain-lain. Apakah nanti regulator diminta mendaftarkan semua drivernya atau seperti apa? Karena kan ini kalau dia mendaftarkan Pak harus ada subsidi juga ya Pak dari mereka. Apakah udah dibahas dengan para pelaku usahanya Pak, seperti apa Pak? Tadi macam-macam ya, misal kayak InDrive itu ternyata sudah memberi asuransi ke drivernya. Yang ini kan masing-masing ini beda-beda tuh, beda karakter, beda iklim bisnisnya. Nah, nanti kita cari formulasinya yang tepat gitu, karena kita tidak mau membuat regulasi malah merugikan gitu loh. Karena prinsip negara itu kan harus melayani dua kepentingan. Pertama kepentingan industrialnya, kedua kepentingan kesejahteraan drivernya. Nah, dua komponen ini harus terlayani. Pak, berarti yang setelah evaluasi ini, apakah driver yang tadi BHR-nya hanya 50.000 atau nggak dapat itu bakal dapat BHR susulan atau gimana Pak? Kalau soal itu kita belum mengacu ke sana. Tapi yang jelas ini menjadi bahan evaluasi kita untuk ke depan, jangan sampai hal itu terjadi lagi. Gitu. Pak Wamen, soal isu bisa nggak? Apa? Soal isu Isu lain. lain. Ya, jadi kan Isu lain apa tuh? Tarif resiprokal. Jadi industri tenaga kerja lagi terancam PHK nih. Kita ngomongin online dulu lah. Satgas PHK. Kesiapan dari Kemenaker sendiri sih Pak Wamen kira-kira sejauh apa untuk merespon tarif resiprokal? Aku belum bisa menyampaikan hal itu ya. Fokus aku kan ini dulu nih, online ojek online ya. Saya minta maaf. Ada lagi kalau nggak ada, makasih ya. Pak, maaf yang tadi datang itu siapa aja apa platformnya Pak? Ya dari Gojek, Grab, InDrive, Lalamove, Shopee, JNE, boleh gitu. Maxim, gitu. Ada 7 berarti. Berapa? 7. Ya segitulah. Dari 7 itu yang evaluasinya paling bagus yang mana Pak? Ya kalau menurut kita ya relatif bagus semua ya, mereka transparan lah ya, mereka terbuka dengan kita soal waktu yang mepet, kemudian sistem yang nggak memungkinkan dan sebagainya itu. Dan ini juga ya, tapi sekali lagi kita negara menekankan hal itu tidak boleh terjadi lagi untuk periode kedepannya. Pak, ini soal regulasinya Pak, itu regulasi perlindungannya khususnya teknisnya peraturan menteri. Beliau, peraturan Permenaker atau PP bahkan. Tidak, jadi ini dari Sekretariat Negara menginisiasi, kami dikumpulkan ya dari beberapa sektor yang terkait untuk menyusun yang tepat apa, masih belum ditentukan peraturan presiden atau peraturan pemerintah. Memang idealnya adalah peraturan pemerintah. Nah, ini yang masih dibahas terus ya, dan nanti dari Sekretariat Negara pun akan mengundang dari pihak aplikator. Jadi kami ngikut di Sekretariat Negara, nanti siapa menjadi leading sektornya yang menentukan dari Sekretariat Negara. Karena ini kan lintas sektor, dan kalau kita bicara Menko adalah lintas koordinator, menteri koordinator, ada Kemenhub, ada kemudian Komdiji, ada Naker, ada yang lain. tapi sudah mulai ada gambaran rapatnya mulai kapan? Sudah dimulai, tetapi baru istilahnya kalau kita mengumpulkan permasalahan ya, masukan-masukan dari kayak belanja masalah seperti itu. Tapi kan sebetulnya peraturannya udah sempat dibahas sejak zamannya Bu Ida ya. Nah, Ya, itu sebetulnya apa sih? ya, kalau yang peraturan menteri dari Permenaker itu kan sifatnya masih fokus ke ketenaga kerjaan. Nah, itu kan belum bisa komprehensif berbicara mengenai bagaimana tarif, bagaimana istilahnya dari Komdiji sendiri, karena tarif itu ada yang di Komdiji, ada juga di Kemenhub. Nah, ini yang
karena lintas sektor, lintas kementerian ini yang mau disatukan supaya jadi satu peraturan yang komprehensif. Jadi tidak sepotong-sepotong. Atas hubungan kerjanya Bu. Kalau itu Soal nanti, kemitraan? ya itu nanti dibicarakan tidak dalam konteks teknis ini ya kan, itu masih lebih jauh lagi nanti. Kan kajiannya kira-kira akhir tahun ini kita Regulasi. Kalau regulasinya belum akhir tahun ini ya, jadi masih dibahas. Jadi kita nunggu dari Sekretariat Negara karena di lead oleh Sekretariat Negara. Pak, Ada lagi? terkait Satgas PHK, prioritasnya apa sih? Nah, dulu Satgas PHK Pak Menteri, saya harus perhatiin Menteri saya dong. Ya kan? Ada lagi? Nggak ada lagi ya? Pokoknya secara prinsip aplikator meminta maaf ke kita dan mereka akan mengevaluasi kekurangan mereka yang kemarin lah. Karena memang kita harus wajarnya. Pertama itu aturan yang baru, lantas dengan waktu yang mepet kayak gitu kira-kira. Makasih ya. Makasih Pak. Thank you.